Lewat bang, lewat bang. Nah, ikutin Mbak Ernest ke ini. Selamat siang Bapak. Selamat. Mau Bu, kemana, dari Pak? mana? Saya dari Yayasan Bambu Lestari. Oh ya. Ya, ini lagi praktek sama teman-teman tadi. Iya. Lihat bambu yang sehat bagaimana, yang tidak sehat bagaimana. Bapak mau kemana? Ya, saya kebetulan ada banyak orang yang libat. Saya ikut dari belakang. Oh gitu. Begitu. Ya. Bapak tinggal daerah sini Pak? Ya, kampung itu saya punya kampung. Oh. Yang ada auto parkir itu. Oh, tempat parkir-parkir Nah, itu. itu saya punya kampung, namanya Kampung Rongobaa. Oh iya. Desa Radabata. Oh, asli dari sini Pak? Ya, asli. Asli dari sini. Bapak nama siapa Pak? Saya nama Felix Ngea. Pak Felix ya. Ya. Sekarang apa Pak? Bapak kerjanya apa? Oh, saya sudah tua jadi tidak ada kerja. Oh, sebelum itu? Sebelum itu saya juga petani, tapi Petani. saya dipercayakan oleh masyarakat untuk calon kepala desa. Jadi kepala desa. Nah, jadi Berapa tahun Pak? Dari kapan sampai kapan? dari tahun 89 sampai dengan 2000, Oh, 2 periode berarti? 2 periode. Yang ini yang dipanen sama siapa? Ini yang dipanen oleh Tuan Bambu. Biasanya lokasi ini karena kepemilikannya adalah komunal di Sao. Jadi semua anggota keluarga di Sao itu punya hak yang sama untuk mengakses bambu ini. Sehingga di Sao itu ada yang dia ngerti HBL, ada yang tidak. Jadi kemudian ada acara-acara sosial. Kalau orang yang ngerti dia bisa tebang sesuai kode. Kalau yang tidak ngerti dia cari yang gampang. Oh, Jadi berarti di sini ada contoh yang ini yang ditebang tidak Ya. sesuai sistem HBL. seperti ini. Oh ya. Ini yang tidak sesuai. Tapi ada yang pakai sistem HBL juga. Ada juga yang pakai sistem HBL. Oke. Nama sukunya apa Pak? Ya, Nama sukunya apa? nama Nama suku. suku B, Suku Bet. suku B di sini. Oh. Terus kalau hutan bambunya berapa luas yang dimiliki Oh, suku? kita tidak ukur ini hanya batas tanah dari sini sampai ke bawah. Tapi kira-kira ada berapa rumpun? Sempat dihitung Oh, tidak? saya tidak hitung juga. Sudah Itu dihitung. nih musuh yang ada aktor ini dia dengan tim waktu itu dia hitung berapa saja. Kalau apa bambu dari sini biasanya dipakai buat apa saja? Ini buat rumah, bikin kandang ayam, jadi guna bikin rumah yang banyak, foto yang banyak buat rumah. Oh. Ada yang dijual ke Indo Bambu? Tidak, pernah jual, Pernah jual. pernah jual. Bagaimana, menguntungkan apa tidak Pak dengan dijual? Menguntungkan dengan ide bambu dan menguntungkan. Jadi kita jual di luar ini setengah mati. Harus pelupuk kita harus cinta setengah mati, bikin akar juga harus akar setengah mati. Padahal di ide bambu potong sekarang ke sana kita dapat uang. Terus yang menebang siapa? Dari suku apa dari Apa? yang menebang bambunya? Ini dari ide bambu. Dari Indo Bambu. Ide bambu. Berarti Bapak hanya terima uang. saja. Nah, uangnya dipakai buat apa? Buat rumah adat ini. Buat rumah adat. Rumah adat. Oh, boleh dipakai untuk urusan pribadi nggak? uang? Tidak. boleh. Tidak bisa. Jadi kita hanya urus adat istiadat di sini. Makhluk baga dengan ini saut keda itu. Oh. Jadi untuk pribadi bisa ambil 1-2 bahkan cukup. Jadi jangan jual banyak-banyak. Yang jual. Jadi untuk pribadi boleh, tapi terbatas ya. Ya batas jangan terlalu banyak. Itu tadi bambu tidak punah karena dulu itu mengharapkan bambu untuk buat rumah toh. Ya, Untuk buat rumah, jadi supaya kita punya rumah ini tetap bagus, ya, air hujan jangan tiris ke dalam rumah, ya. harus bambu dijaga baik.
untuk buat rumah. Nah sekarang sudah ada ide bambu masuk. Ya paling-paling jual untuk kepentingan, tidak boleh untuk perorangan. Jadi jual, kau boleh jual. Yang jual adalah laki-laki macam siapa anak-anak di rumah. Jadi ada berapa anak muda ini tidak seenaknya mereka jual. Kalau mau potong uang itu bendahara yang simpan untuk SAO itu tadi atau ke BRI begitu. Bukan buat dia pribadi ya? Tidak. Ada nggak yang hutan bambunya dimiliki pribadi bukan keluarga? Ya, jadi hutan bambu ini ada yang milik pribadi, ada yang milik SAO atau suku, begitu. Ada yang milik pribadi tanam sendiri. Kalau yang milik pribadi boleh untuk pribadi uangnya? Kalau milik pribadi boleh untuk pribadi. Pokoknya kebutuhan dalam keluarga lah. Macam saya ada bambu milik pribadi, saya sendiri yang tanam waktu saya masih muda, tapi di gunung. Juga jalan tidak ada. Ada jalan dana desa. 2019 ada dana desa mentok. Jadi hanya sepotong. Sekarang sudah tumbuh rumput besar, gelaga semua besar. Oh, jalan setapaknya udah ketutup jalan. Sekarang hanya bisa dilewati dengan motor. Lewat dengan motor itu pun kalau panas. Kalau musim hujan begini tidak bisa. Itu bambu juga besar-besar semua. Bapak punya berapa hektar, Pak? Kalau kami di sini paling-paling ya kita hitung rumpun. Berapa rumpun? Hitung rumpun. Hitung rumpun. Berapa rumpun? Ada berapa rumpun? Kalau Bapak pribadi punya berapa rumpun? Kalau di atasnya ya 6-7 rumpun tapi lumayan juga. Oh, kalau satu ini. Kalau satu SAO punya berapa rumpun? Kalau SAO itu terdiri dari lahan besarnya tanah. Macam ini. Yeah. Macam ini kan milik SAO toh. Yeah. Jadi ini bisa 4 hektar atau 4 lebih. 4 hektar lebih. Itu memang dari dulu memang sudah begitu. Hanya sekarang kalau macam di gunung-gunung sana itu baru tanam. Itu waktu saya masih kepala desa saya perintahkan selain tanam kopi di pinggir-pinggir harus tanam bambu. Juga di hutan kopi ingat jangan lupa karena kita ini air tidak ada. Air harus bawa dari kampung, kamu tanam buah-buahan. Jadi waktu kamu petik kopi jam 12 sudah lapar, sudah haus, kamu tinggal petik itu buah-buahan, makan. Jadi mereka selalu saya punya nama. Di Bapak Tua ini dulu, selain tanam kopi, perintahkan masyarakat untuk tanam kopi. Bapak Tua juga bilang harus tanam dengan terung merah. Nah, begitu kamu tanam petik kopi begini, kamu lihat terung merah, kamu petik makan sementara petik kopi. Jadi waktu apel, ada orang ketawa. Ketawa saya omong. Saya bilang, kamu selain tanam kopi, jangan lupa bibit tanam buah-buahan. Karena kita ini air harus bawa dari kampung ke gunung. Ada orang bertanya lagi, bilang itu untuk apa? Saya bilang begini, waktu kamu petik kopi, kalau sudah haus, kamu ada lihat terung merah. Oh, ini terung sudah masak. Kamu petik sementara petik kopi kamu makan. Itu air, bisa minum airnya. Air, begitu. Jadi nggak harus bawa bekal dari rumah ya Pak? Ya, tapi kalau ini ke bawah, bisa terobos jalan, bambu dari bawah lebih besar daripada ini. Dan lebih banyak dalam satu rumpun itu. Jaraknya berapa dari sini, Pak? Jarak dari sini ya sekitar 1,5 kilo. Sudah ada deker di situ. Deker, jembatan tuh. Oh, jembatan. Deker. Permanen. Namanya daerahnya apa yang di sana? Daerah ini Ekosada. Ini Batu Sada. Iya. Batu Sada atau Sadaolo. Sadaolo. Kalau ke bawah ini namanya Ekosada, ke bawah terus. Ekosada kipi yang bambu banyak itu kipi. Hanya jalan raya tidak ada. Lebih besar karena banyak yang tidak potong toh. Orang sudah banyak rumah batu. Kan dulu biasa potong untuk buat rumah. Sekarang sudah jarang toh. Banyak orang sudah buat rumah batu. Tapi rumpunnya sehat nggak Pak? Satu rumpun ada berapa? Oh, ini berdekatan Bu, begini. Oh. Jadi potong harus ambil dari pinggir. Oh. Nah, kamu ambil di tengah, kamu potong cara bagaimana? Karena terlalu dekat begini toh. Baru besar. Dalam satu rumpun begini bisa 1 oto. Bisa 1 oto? Ya.
Kalau menebangnya bagaimana? Ditebang semua apa dipilih yang Nah, kalau macam ini dipilih, tapi kalau macam ke bawah karena terlalu sesak rapat? begini, terpaksa kita harus ambil dari pinggir dulu, baru lepas kedua pokok, ambil lagi, lepas supaya dia bisa tumbuh lagi dia punya anak tuh, rebungnya itu bisa tumbuh lagi. Karena terlalu baku mepet begini. Jalan dulu ya Pak, biar bisa ke tengah. Yang pinggir dulu ya. Tapi kalau yang dipotong yang di pinggir ini, yang muda ini untuk apa? Bisa digunakan nggak? Tidak ada, Tidak ada kegunaannya? lepas saja. Dibuang? Iya, Oh, sayang. begitu. Tapi yang ini yang ada harganya yang sudah tua, Ya, yang dalam. yang dalam, yang ada harga. Jadi biasanya bikin lenga untuk atap rumah. Oh, yang dalam. Yang dalam yang tua begini. Macam ini. Oh, Jadi yang begini tidak boleh potong. tidak boleh potong ini. Tidak boleh potong. Ini kalau tahunya masih muda atau sudah tua apa Pak bukanunya? Tanda-tandanya dia apa? Oh, kita lihat sudah punya ini. Agak beda toh? Beda dengan ini. Beda. Sudah punya apa Pak? Sudah punya apa? Ini macam pano toh? Oh panu. Oh. Panu. Ini Panu, iya. apa ini? Oh, panu Tanda-tanda itu bukan penyakit ya? bukan penyakit. Memang itu tanda bambu sudah tua. Pak berarti ini yang paling tua mana Pak? Yang penyakitnya paling banyak, yang panunya paling banyak ya itu ya? Ini. Yang mana yang yang tengah? Tapi ini kalau mau potong, paling-paling ambil ini 3 batang barangkali. Oh. Ya. Nah, lepas. Kami di sini bilang nanti dia akan tumbuh dia punya rebung. Sehingga dia ini menjadi air susu. Sudah besar dia masih Ini muda. sekalipun dia tua, jangan dulu potong. Kenapa? Karena dia akan tumbuh dia punya rebung. Oh. Tumbuh dari sini tuh. Jadi yang ambil makanan selain dari sini juga ambil di sini. Berarti yang boleh, yang ini 2 berarti nggak boleh ditebang ya? Tidak boleh. Begitupun ini sekalipun kecil jangan dulu potong. Begitu. Terus jadi kalau potong sebaiknya yang mana nih? Kalau mau potong hanya ini. Yang mana Tengah nih? itu. Itu aja. Ini dengan ini. Amat ya. Jadi di pinggir itu lepas. Baik. Waktu mereka cari makanan, kasih makan itu rebung Untuk itu. anaknya, untuk rebungnya begitu. itu. Anaknya atau cucunya. Iya begitu. Ternyata ada ininya ya, ada teorinya dari orang. Itu Bapak tahu ilmu itu dari begitu mana, dapat dari Pak? mana? Hah? Kok bisa Ini tahu? ilmu kami. Itu apa? Pak Jajan Kita lihat ngajarin kita. orang tua. Ah, Orang tua kalau kami potong bambu, dia orang bilang di pinggir tidak boleh ambil. Kami kenapa tanya, kata orang tua kenapa? kita? Karena mereka bilang itu air susu. Air susu tuh. Air susu. Air susu untuk anaknya rebung baru tadi itu. Begitu. Oh berarti sudah diajarin ya sama orang tua dulu. Orang tua omong Turun-temurun turun-temurun. begitu. Nah, ini memang tidak dibukukan. Iya. Hanya dari turun-temurun terus omong begitu. Tidak ada yang tulis kan, tapi turun-temurun. Ya. Kalau mau potong harus potong yang sudah tua. Kalau ada yang melanggar dipotong masih muda gimana? Dia rebung tidak tumbuh lagi. Tumbuh tapi mati. Umpamanya kita potong ini atau ini. Rebungnya tinggi begitu mati. Karena dia nggak dapat air susu, Iya, toh tidak dapat makanan. tidak dapat makanan. Waktu akar-akarnya ini mau kirim makanan, siapa yang masak? Tidak ada yang masak toh. Begitu. Upacara-upacara adat ada nggak kaitannya dengan bambu? Tidak ada. Tidak ada. Hanya kalau mau larang dulu Ah, bambu begini. Larang supaya orang tidak boleh potong. Bambu kalau kelihatannya sudah hampir mau punah, Ya. kita undang semua uleko itu ada di dalam studio, kita rapat buat kesepakatan. Ya. Nah, bagaimana supaya bambu kita ini bisa selamat, supaya jangan musnah tuh, Ya. jangan punah. Dari tua-tua adat mulai buat sepakatan, sudah kita wajah. Wajah itu ada yang pakai bunuh kerbau, ada yang bisa dengan anjing, ada yang bisa dengan ayam. dengan babi boleh. Dengan babi juga boleh. Jadi itu kepalanya itu atau dagunya itu kagenya di dalam Rahamnya itu itu. daging kita boleh ambil, kagenya itu dagunya itu digantung. Orang liwat orang sudah tahu. Oh ini wajah. Dan dia sendiri orang takut. Wajah itu larangan, Larangan untuk itu memotong. ya. Larang bambu ini bambu. tidak boleh potong selama berapa tahun. Lalu setelah bambu ini sudah kita lihat sudah rampung,
sudah besar-besar berkembang. dan sudah tua. Nah, bagaimana itu undang rapat lagi. Rapat lagi ya, bagaimana bambu ini sudah begini, kita ini atap rumah ini sudah rusak. Apa kita bisa potong? Buat kesepakatan. Buat kesepakatan silakan boleh ambil. Lalu kemudian Ada sika. belum lagi tadi kalau sementara wajah orang langgar. Itu Kalau orang langgar itu didenda. denda adat. Umpamanya bunuh kerbau tuh. Kalau orang langgar dia harus bunuh kerbau. Kalau yang digantung sebagai wajah itu kerbau, dia harus ganti kerbau. Iya, Kalau anjing, dia harus ganti anjing. anjing. Oh. Begitu. Kalau babi, dia harus ganti babi gitu. Itu sekitar dia tidak terlalu hampir 10 tahun tidak. Ya hanya berkisar 5 atau 6 tahun. Ya. Itu bambu sudah semakin begini. Semakin kuat, semakin Semakin rapat. kuat, gitu. semakin rapat. Itu juga mulai buat kesepakatan bagaimana kita punya atap rumah ini sudah rusak. Jadi pemanfaatannya nggak bisa sembarangan, Ya, nggak bisa untuk kesenangan beli tidak rokok, bisa untuk beli kesenangan motor. pribadi. Berarti itu untuk kelompok uangnya kalau udah dijual. Dalam sao, Dalam rumah Dalam adat sao, rumah macam ini adat. mereka ini. Iya. Itu sao yang di pinggir tadi. Iya, iya. Kegunaan itu hanya semata-mata untuk keperluan banyak orang di dalam rumah. Jadi tidak sembarangan. Sekalipun macam ini saya punya anak ini anak muda semua toh. Iya. Jadi mereka tidak buat sembarang. Kalau buat sembarang, maka anak saudari atau saudarinya itu dia akan tanya, umpamanya Nur sini, kan dia punya saudarinya ada. Ini uang kau buat apa? Ah, dia melihat omong begini, terbalik dia begini terus, telusuri terus, sampai dia mengaku, uang begini. Ya, karena ini saudara dan saudari saling memaafkan. Lain kali tidak boleh lagi. Karena kita punya kebutuhan dalam rumahnya masih terlalu banyak. Begitu. Ya, boleh. Yang rebung yang ini umurnya berapa ya? Ini Iya, Yang tinggi itu tadi yang saya yang baru tumbuh ini, yang rebung. ini baru 2 bulan. Oh, udah 2 bulan. 2 bulan atau 2,5 bulan. Yang ini. Iya, iya. Kalau yang sampingnya, yang kecilnya? Yang kecilnya itu yang ini. Heeh. Ya itu bukan. Ini mungkin sudah 3 bulan ini. Ini rebungnya ini. Oh. Yang tinggi itu. Kalau yang ini, Bapak? ini sudah lebih tinggi. Ini tinggi Pak. Kalau itu ya 2,5 bulan lah. Rebungnya ini dalam satu rumpun ini tidak serentak dia tumbuh. Jadi 1 bulan baru muncul lagi 1, 2 bulan baru muncul lagi 1, begitu. Jadi dia tidak serentak. Itu bulan apa saja yang... Biasanya bulan April, Sekarang Mei, Pak. Sekarang Mei berarti kalau April, jual- Mei, Februari dong. ya April, sekarang Mei, Mei, Juni. ya. April, Mei, Juni. Nah, selain daripada itu tumbuh juga tapi dia akan mati. Kalau dulu itu bukan untuk apa, tapi kami di sini bilang bogi. Apa itu bogi? Bogi itu bahasa Indonesia ini itu disimpan lama dulu, akhirnya dia hancur dengan sendirinya. Lalu kemudian kalau dengan daun pepaya dia tidak pahit. Kita makan dengan daun pepaya mentah. Kami bilang bogi. 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 Jadi rebungnya dihancurkan. Dihancurkan lah. Dibiarkan hancur. Dibiarkan hancur di dalam. Sekarang kan sudah ada toples, tapi anak-anak muda tidak gunakan lagi. Kalau dulu di bambu juga. Taruh bambu yang tua baru dengan tutupan, lepas dibiarkan lama dulu baru ambil. Sampai berapa lama itu, Pak? Sampai bilang bisa dengan 3-4 bulan baru bisa hancur. Bisa hancur. Rasanya kayak apa, Pak? Kayaknya enak. Kalau menurut kami Iya. dengan daun pepaya mentah toh. Iya, iya. Tidak Enak. bau? Tidak, memang bau tapi makannya enak. Kalau sekarang banyak yang sudah dibuat dari kelapa. Oh, dicampur kelapa. Kelapa dikukus dulu, baru taruh dalam toples, biarkan dia sudah hancur, baru ambil untuk makan dengan daun pepaya mentah. Oh, pucuk daun pepaya ya. Bukan pucuk, daun pepaya memang. Oh. Biar yang sudah tua itu rasanya enak sekali, tidak pahit. Aduh, ini wawancara dengan saya ini yang buta huruf. Oh, tapi kan ilmu bambunya tinggi Pak. Kita mah baru belajar di lapangan, baru belajar ini. Uy, 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 uy.
Hey, 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 hey.